Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Bisnis, kelas A3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Hasyim Semarang. Di bawah bimbingan Bapak Andi Tri Haryono SEMM, akan memaparkan hasil riset kami mengenai aspek hukum dalam usaha jasa laundry skala kecil dengan objek studi kasus Happy Laundry Sampangan. Perkenalkan, nama saya NIM akhir 142 dan teman saya Perkenalkan dengan NIM terakhir 113. perkenalkan dengan NIM akhir 125. Perkenalkan dengan NIM akhir 110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hazami dengan NIM akhir 112. Usaha laundry merupakan bagian dari sektor jasa yang berkembang pesat, khususnya di wilayah yang padat penduduk dan mahasiswa. Di balik kegiatan operasionalnya yang tampak sederhana, terdapat berbagai aspek hukum penting yang sering kali kurang mendapat perhatian, seperti izin usaha, kepatuhan terhadap standar operasional layanan, serta perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kesadaran hukum diterapkan oleh pelaku usaha dan praktiknya. Kajian hukum bisnis terdapat beberapa dasar hukum yang relevan dalam kegiatan usaha laundry, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS yang mewajibkan pelaku usaha memiliki nomor induk berusaha atau NIB. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menekankan pentingnya pendampingan dan pemberdayaan hukum bagi pelaku UMKM. Tujuan riset ini adalah untuk menganalisis bagaimana Happy Laundry sebagai pelaku usaha mikro. Yang pertama yaitu mengelola legalitas usahanya. Yang kedua, menjamin perlindungan hak konsumen. Dan yang ketiga, menangani resiko bisnis, terutama yang mengangkut keluhan atau sengketa. Kami juga menyoroti sejauh mana teknologi membantu pengelolaan administrasi dan pelayanan di sektor UMKM jasa laundry. Sejak kapan Happy Laundry berdiri dan bagaimana latar belakangnya ya Kak? Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini kemudian tahunnya itu dibuat dari tahun 2023. Kemudian latar belakangnya itu dari usaha ingin mencoba saja Kak. Dari sepengetahuan kita sebagai karyawan, kita udah tanya dari ownernya itu, karena di lingkungan Sampangan ini kan banyak pembisnis, terutama laundry juga banyak di daerah Sampangan ini. Nah, dari owner itu pengen mencoba aja gitu kan, karena di sini banyak, kita mencoba apakah kita bisa saingannya tuh sama dengan tempat-tempat lain. Jadi latar belakangnya itu karena ingin mencoba aja usaha laundry itu. Mungkin itu aja sih jawabannya yang pertama. Selanjutnya, bagaimana proses mendapatkan izin tersebut? Apakah mudah atau menantang? Untuk prosesnya mudah sih Kak. Prosesnya itu melalui NIB, yaitu nomor induk berusaha, melalui dari website OSS, Online Single Sukses, serta surat keterangan dari usaha SKU dari kelurahan untuk operasional dari lingkungan RT dan juga RW. Bagaimana Happy Laundry memastikan kualitas layanan agar konsumen merasa aman dan puas? Sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita pasti selalu menjalankan SOP supaya pelanggan tuh merasa aman dan puas. Soalnya kan kalau tanpa SOP nanti jangan-jangan nanti operasionalnya berbeda lagi, hasilnya nanti keluar outputnya kayak gimana nanti berbeda lagi gitu. Jadi supaya aman, supaya puas, mereka juga kita kasih operasional yang pasti selama mereka laundry di sini. Apakah ada standar operasional khusus dalam pelayanan pencucian, pengemasan, dan pengiriman? Untuk standar operasional kita kan ada 3, pencucian, pengemasan, dan juga pengiriman. Kalau untuk pencucian itu semisal contoh dari customer masukin laundry ke kita sebut namanya atas nama siapa. Nah, di situ kita mempunyai aplikasinya. Jadi setiap orang yang masukin itu pasti ada nama aplikasinya. Nanti kita konfirmasi ke WA. Kemudian udah sampai nih bajunya ke sini. Udah sampai ke sini, kemudian kita sortir atau kita hitung baju jumlahnya itu. Pertamanya itu kita buka dari tasnya sendiri, kemudian kita pakai video. Jadi setiap baju yang masuk ke ranjang itu
kita video dulu. Fungsinya apa? Agar nanti ketika konsumen itu komplain ke kita atau semisal, Kak, baju ini tuh nggak ada, padahal kemarin kita masukin di laundry. Nah, nanti kita mastiin itu lewat video itu. Jadi kan kita bisa menyesuaikan, gitu kan? Itu operasional dari pencucian. Jadi nanti udah masuk di video, kita hitung jumlahnya berapa, kemudian masuk ke mesin cuci, kemudian dicuci, dikeringin. Habis itu ketika udah disetrika, pun ketika di dalam di packing atau diplastikin, itu kita hitung lagi Kak jumlahnya, sesuai nggak antara yang masuk sama yang mau di packing, gitu kan. Nah udah, setelah itu kita kasih parfum sesuai dengan request customer. Kemudian kalau SOP dari pengirimannya itu paling jaraknya kita bisa nerima yang daerah Sampangan aja. Dengan standarnya berarti harus membayar dahulu, kemudian dengan ada minimal paling 3 kilo itu aja dari SOP. Kalau lebih boleh, maksudnya minimalnya paling kecil itu 3 kilo. Udah gitu aja paling Kak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan kakaknya terhadap perlindungan konsumen? Terhadap perlindungan konsumen ya pasti penting ya, karena kita juga harus memastikan supaya baju yang di laundry itu nggak hilang, nggak rusak, kemudian aman sampai di tangan pelanggan. Kemudian kalau ada keluhan juga kita langsung ada tanggapan gitu, supaya pelanggan tuh juga merasa nggak diabaikan, nggak merasa ditinggal, nggak merasa oh kok nggak bertanggung jawab sih, kemarin ditanyain bajunya ini yang mana, hilang apa nggak ada respon gitu, kayak gitu kurang lebihnya kayak gitu. Terjadi kerusakan pakaian, bagaimana prosedur penanganannya? Kerusakannya kita lihat dulu sejauh apa, seberat apa, perlu penanganan yang kayak gimana. Misalkan contohnya kemarin katakanlah ada yang rusak, misal kelunturan. Nah, kita nego dulu ke pelanggan, mau diselesaikan dengan misal bawa dulu lagi ke laundry, kita kasih treatment kayak gimana, kita kasih Kak? Penanganan kayak misal chemicalnya mau yang mana dari kitanya gitu. Terus nanti kalau misal emang buruk ya, dari kelunturan itu ternyata kurang bagus hasilnya, setelah kita bersihin ulang, kalau misal customer memang masih ada keberatan minta untuk kita ganti, ya kita nego lagi, kita ganti misal bajunya dengan harga sekian, atau fisiknya langsung, atau bahannya dulu gitu, tergantung penyelesaiannya, nego dengan pelanggan dulu gitu. Apakah pernah mengalami keluhan hukum atau konsumen dan bagaimana penyelesaiannya? Kalau keluhan hukum sejauh ini alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah, karena stop sampai ke nego ke pelanggan. Kalau udah ada penyelesaiannya, oke, berarti stop there. Kalau memang ada keluhan lagi, ya kita coba lagi untuk nego lagi, penyelesaiannya nanti gimana lagi dibahas lagi. Kalau sampai ke hukum alhamdulillah enggak. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi, misal aplikasi laundry, WhatsApp dalam pelayanan dan laundry? Untuk aplikasi peran teknologi kita ada dua. Yang pertama menggunakan aplikasi laundry situ. Di sini kita menggunakan aplikasi Adobe. Jadi aplikasi Adobe itu adalah sistem layanan laundry, di mana nanti setiap customer tadi yang udah kita jelasin, customer masuk itu kita input namanya, kita tanya sebelumnya udah pernah di sini atau belum. Semisal customer itu baru, kita tanya namanya sama nomor WA-nya. Kemudian nanti kita bisa hitung jumlah berapa kilonya, kita input semua. Semisal jumlah kilonya berapa, mau yang 1 hari atau 2 hari, kemudian parfumnya apa, itu nanti kita konfirmasi lewat WA. Kemudian nanti kalau bajunya udah selesai, kita bakal kabari di WA tersebut. Itu dari aplikasi. Terus fungsi aplikasinya itu kita bisa mengetahui siapa yang hari ini masuk. Hari ini masuk jumlahnya berapa, omsetnya berapa, itu bisa ketahuan. Kemudian nanti misal bajunya selesai di 2 hari, itu siapa aja, yang hari ini selesai itu siapa aja, jadi kita bisa nge-track semuanya, yang terlambat siapa, yang ini, jadi kita bisa track dari aplikasi tersebut. Kemudian dari layanan WhatsApp semisal ada customer yang minta bajunya itu didahulukan atau yang urgent, misal ada yang mau diambil jam segini, pasti kita dahulukan yang itu. Kemudian kayak semisal dalam sortir itu kan, karena kita ngecek kantong ya, misal di kantong itu ada uang atau barang-barang berharga, pasti kita kabarin ke customer lewat aplikasi WhatsApp itu.
apa harapan kakaknya terhadap regulasi pemerintah terhadap UMKM seperti Laundry Happy? Mungkin dari harapan kami berharap pemerintah itu mempermudah atas permodalan, kemudian memberikan pendampingan legislatif karena ini kan UMKM kecil, jadi pemerintah itu kan pastinya membantu kita agar agar keuangan bagi kami ini dipermudah ya. Dipermudah gitu. Dari hasil wawancara, kami memperoleh beberapa poin penting. Yang pertama, legalitas usaha. Usaha telah memiliki NIB, nomor induk berusaha yang diperoleh melalui website OSS, dan proses pengurusan izin dilakukan secara online dan dinilai mudah. Kemudian yang kedua, standar dan kualitas layanan. Seluruh proses layanan mengikuti SOP, 1 SOP pencucian, 2 SOP pengemasan, dan yang ketiga SOP pengiriman, serta kualitas layanan yang dijaga agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, perlindungan konsumen. Yang pertama, menjamin pakaian pelanggan tidak tertukar dan aman sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, transparansi informasi melalui layanan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, menampung dan merespon keluhan pelanggan. Yang keempat, menjaga keamanan barang yang tertinggal di pakaian seperti uang. Kemudian yang keempat yaitu penanganan kerusakan pakaian. Kerusakan pakaian diperiksa terlebih dahulu, jika memungkinkan akan diperbaiki. Jika tidak dapat diperbaiki, maka akan dapat ganti rugi. Kemudian yang kelima, aspek hukum. Hingga saat ini tidak ada permasalahan atau keluhan hukum terkait usaha. Kemudian yang poin keenam, pemanfaatan teknologi menggunakan aplikasi Adobe untuk mencatat dan memantau laundry masuk dan memberikan layanan komunikasi dan penjemputan pakaian melalui WhatsApp. Kesimpulannya, dari mini riset ini kami menyimpulkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM seperti Happy Laundry sudah ada. Pelaku usaha menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang baik, ditandai dengan kepatuhan terhadap regulasi perizinan usaha melalui kepemilikan NIB serta penerapan SOP dalam setiap tahap pelayanan. Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan konsumen juga terlihat dari adanya langkah preventif seperti dokumentasi video sebelum pencucian dan memberikan bukti transaksi seperti nota elektronik dan fisik. Selain itu, pelaku usaha juga menunjukkan tanggung jawab dalam mengenai keluhan dan kerusakan barang dengan pendekatan yang solutif dan kooperatif. Meskipun belum seluruh sistem terdokumentasi secara formal, usaha ini sudah berada di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum usaha dan perlindungan konsumen. Dengan peningkatan dokumentasi dan pemantauan regulasi, kesadaran hukum ini dapat terus berkembang menuju lebih matang dan profesional. Terima kasih kepada narasumber Happy Laundry yang telah bersedia memberikan waktunya. Semoga hasil riset ini bisa menjadi masukan positif bagi pelaku usaha mikro, khususnya di bidang jasa laundry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.